Bangladesh, dan juga di Asia Tenggara, sudah ke Malaysia. Insya Allah ilmu-ilmunya nanti yang akan diberikan itu daging semua, Bu. Enak Bu, dapat daging. Ya, enak. Dapat tulang enak. Enak Bu. Enak. Tapi enak daging ya. Nah, jadi insya Allah ilmu-ilmunya nanti semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka dari itu mari sama-sama kita dengarkan dan kita perhatikan ilmu yang keluar yang akan kita ambil ya. Jadi jangan ada yang ngobrol nantilah habis kajian. Iya. Jangan sampai daging ini nggak kita dapat. Iya. Ya. Baik, untuk itu pada Al-Mukarram yang terhormat yang mulia Syekh Abdul Syukur kami persilakan. Mama Alin. Dan saya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini yang mana telah memberikan kepada kita yang hadir di sini berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat alfiat. Ketiga nikmat ini kita harus syukuri Bu ya. Sebelumnya juga tadi setelah dibuka pemula oleh Ustaz Ali tentang mengenai makna halal bihalal, ya mungkin saya ini akan bicara mengenai selama bulan Ramadan ini apa yang kita dapat, apa yang kita perbuat, amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Ibu-ibu sekalian, sebelumnya juga saya hormati bapak-bapak atau pengurus ya, atau ustaz-ustaz yang kami tidak sebutkan satu persatu, atau tokoh masyarakat, tapi tidak mengurangi hormat saya ini kepada semuanya. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menghantarkan kita yang di sini sebagai umat akhir zaman dari zaman 8 hingga terang-terang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selama bulan Ramadan kita diuji atau dididik oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita dilatih amalan-amalan yang halal menjadi amalan yang haram. Maksudnya agar kita itu bisa menghindari dari apa-apa yang kita perbuat di dalam kehidupan sehari, baik di masyarakat maupun di keluarga. Bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, dalam kesempatan ini, halal bihalal ini, apa yang kita lakukan selama 1 bulan, apa diterima oleh Allah atau tidak? Menurut ibu-ibu, bagaimana selama sebulan ini puasa kita, baca Quran kita, sholat tarawih kita, apa diterima sama Allah? Jadi ibu-ibu sekalian, bahwa amalan kita selama 1 bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandanya di dalam diri kita ada perbaikan atau perubahan. Apa contohnya? Misalnya ibu-ibu yang tidak sering baca Quran, mulai jadi baca Quran. Yang tidak biasa puasa sunnah, rajin puasa sunnah Senin Kamis. Atau sama suaminya atau bapaknya yang tadinya bapak pulang kerja atau nggak bawa uang cemberut. Nah, atau bapaknya ingin diservis, tidak diservis. Nah, artinya apa yang ada di diri kita ini, Bu, kalau ada perbaikan atau perubahan di dalam diri kita ini, satu aja berarti amalan puasa kita selama 1 bulan Allah terima. Nah, sekarang
kurang lebih selama 2 minggu ini setelah Hari Raya Idul Fitri, bagaimana sikap kita terhadap suami kita atau bapak kita? Nah, ibu-ibu yang tahu, misalnya bapaknya mau kerja, bagaimana disediakan atau disiapkan keperluannya, atau di dalam keluarga anak-anaknya ada perbaikan atau tidak. Jadi ibu-ibu sekalian, dalam makna Hari Raya Idul Fitri halal bihalal ini yang dikatakan tadi sebagai makhluk sosial, bagaimana ibu-ibu ini dengan tetangga, dengan suami atau dengan lingkungan. Kalau misalnya ibu-ibu, salah satu contoh di dalam keseharian ketemu di jalan, ucapkan salam atau tidak. Nah, biasanya atau kebiasaan sehari-harinya, misalnya tidak mengucapkan salam atau tetangga, nah kita lakukan sebarkan salam. Nah, itu ada perubahan di diri kita, berarti puasa kita Allah terima. Ibu-ibu sekalian, selama Ramadan ini ambilin punya aku dong gitu. Kita pada dasarnya ini adalah persiapan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa yang harus kita persiapkan dalam kehidupan sehari-hari ini, terutama iman kita, amalan-amalan kita. Ibu-ibu sekalian, nanti tauhid kita atau iman kita diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, iman dan amal soleh. Nah, kemarin kita dalam Ramadan itu Allah uji selama 1 bulan untuk persiapan itu. Jadi ibu-ibu sekalian, nanti di alam kubur ini kita akan akan dipertanyakan selama di dunia ini melalui munkar dan nakir. Ya, ibu-ibu, coba ibu perhatikan bagaimana ibu-ibu nanti di keluarga itu memimpin atau mengurus rumah tangga, terutama suami, itu nanti akan dipertanggungjawabkan, Bu, ya. Coba tolong didengar, Bu. Nanti ibu di alam kubur akan dipertanyakan, anak dipertanyakan, suami dipertanyakan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dipertanyakan terhadap yang dipimpin, dipertanggungjawabkan. Ibu nanti ngurus suami selama di dunia bagaimana? Ngurus anak bagaimana? Bu, kalau suami pulang kerja nggak bawa duit, ibu bagaimana sikapnya? Bu, sikapnya bagaimana? Merengut kayak bemo atau kayak apa? Ya, cemberut kayak bemo ya. Jadi Bu, rezeki itu dari Allah akan datang atau mengalir kalau istri redho terhadap suaminya dalam memberi nafkah atau perlindungan. Ibu ya. Jadi suami kalau sudah keluar rumah cari nafkah, dapat atau tidak, sambut dengan baik. Ibu ya, sambut dengan baik. Karena Bu, ini zamannya sudah zaman fitnah. Di KUA udah banyak yang ngantri, Bu. Ya, udah banyak yang ngantri. Di KUA tuh banyak yang ngantri. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini nih tidak seperti mereka. Karena di ibu-ibu sini calon penghuni surga. Ya. Nah, ibu-ibu yang soleha. Kenapa? Karena ibu-ibu syaratnya masuk surga itu sama suami. Jadi bukan sama orang tuanya. Dulu sebelum nikah mungkin ibu tanggung jawabnya oleh bapaknya. Tapi setelah menikah tanggung jawabnya sama suami. Kenapa, Bu? Karena suaminya ini, Bu, dia ijab kabul, Bu. Penyerahan, kalau penyerahan uang enak, Bu, ya. Penyerahan warisan enak. Nah, ini penyerahan dosa. Dosa siapa? Dosa ibu dari bapaknya ke suami. Nah, jadi ibu-ibu kalau ingin masuk surga syaratnya tidak jauh-jauh, Bu.
patuh kepada suami, walaupun suaminya ini tidak sholat, walaupun suaminya ini tidak melaksanakan perintah agama. Sekarang bagaimana kalau suami ini bisa memberi nafkah? Ibu kalau malam bangun tahajud baca doa yang keras-keras di telinganya suaminya. Nanti selama sebulan 2 bulan pasti akan ada perubahan. Suami jangan dimarah-marahin, Bu. Nanti kalau suaminya pergi nyari yang lain, ibu marah lagi, ya. Jadi suami itu tergantung pelayanan di rumah. Ibu kalau pergi kemana, ke rumah sakit atau kemana, pasar, kalau belanja, kalau nggak diservis yang baik pasti kan marah-marah juga. Begitu juga suami ya, Bu, ya, atau bapak. Nah, jadi syaratnya ibu ini selama 1 bulan kemarin dididik sama Allah, tujuannya apa? Tujuannya bagaimana di rumah ada amalan agama, ya, Bu, ya. Nah, ini saya mau tanya, setelah Ramadan atau 2 minggu hari raya ini, ibu ada puasa nggak Senin Kemis? Kalau yang nggak ada berarti siap-siap. Mungkin Allah belum redho, belum terima amalannya. Kenapa? Tadi sudah saya katakan, salah satu ada perbaikan di diri kita. Puasa Ramadan kita diterima, tandanya yaitu tadi. Jadi mau puasa Senin Kemis, jadi mau baca Quran, jadi mau baca banyak sholat tahajud. Jadi ibu, sebelum nanti ibu ditanya munkar nakir, ini saya kasih jawabannya ibu, ya. Yang kagak mendengarkan nanti nggak dapat jawaban. Karena ini kalau kita ditanya sama polisi, diperbar sama polisi, mungkin polisi bisa kita kasih uang. Tapi kalau malaikat munkar nakir nggak bisa, Bu. Kalau munkar nakir nanya kepada ibu di dalam kubur, man rebuka, ibu jawab apa? Nah, tuh kan? Itu pertanyaan dalam kubur. Nah, ini saya mau ngasih jawabannya. Jangan nanti sama suaminya, apa yang dibuka, Pak? Nah, bukan itu. Man robuka, siapa Tuhanmu? Kalau sama suami boleh, apa yang dibuka, Pak? Nah, bolehlah jawaban begitu, ya. Nah, kenapa? Untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir ini, man robuka, Allahu Rabbi la syarikalahu, Allah Tuhan saya tidak sekutu baginya. Perbaiki tauhid kita, Bu, iman kita. Bu, yang di belakang, iman kita, Bu, tauhid kita ini harus diperbaiki. Nah, bagaimana selama Ramadan ini perbaikan iman tauhid ibu semuanya atau bahwa ini ada perbaikan. Syaratnya tidak ada kebesaran Allah di diri kita, di hati kita selain makhluk, yaitu hanya Allah. Anak, istri, harta tidak boleh ada di hati kita. Ya, Bu, ya. Misalnya Allah ambil anak ibu. Kenapa? Karena ini berupa titipan. Harta dicuri sama orang. Ini hanya pertama titipan. Tapi ibu sangat sayang sekali, sampai nggak mau makan, nggak mau ini. Karena apa? Karena ada yang diambil sama Allah titipannya. Itu tidak benar. Jadi kita harus bicara sama Allah. Apa-apa yang kita ketemukan kejoliman, kita selalu ngadu sama Allah. Nah, ini ngadunya sama siapa? Kayak anak-anak muda, Bu, ya. Ngadunya ke dukun, cinta ditolak, dukun bertindak. Itu nggak benar, ya. Jadi nggak boleh. Misalnya ibu dijolimin sama suami, ibu bicaranya sama Allah. Ya Allah, saya nggak dikasih makan nih, nggak dikasih uang belanja nih. Tapi ibu harus bantu doa. Habis sholat kita minta sama Allah. Ya Allah, berilah pekerjaan pada suami saya biar dapat rezeki. Ini anak-anak belum bayaran sekolah, belum bayar kontrakan. Jadi gitu, Bu. Jangan ada perang nuklir. Di rumah jadi ada perang nuklir. Wah, Bapak nggak mau ini. Bukan gitu, Bu, ya. Jadi ibu perbaiki amalan-amalan ibadah. Karena sholat itu adalah pintu rezeki. Salah satu pintu rezeki. Ya, Bu, ya.
Nah, jadi Ibu untuk menjawab pertanyaan Allahu Rabbi la syarikalahu, Allah Tuhan saya tiada sekutu baginya, di hati kita tidak boleh ada makhluk lain. Harta, anak, istri, suami tidak boleh. Artinya kita selalu pasrah kepada Allah. Ibu ya. Nah, nanti kalau suaminya atau bapaknya pulang kerja nggak dapat uang, dirayu di servis yang baik, sabar Pak, mungkin nanti besok kali Pak. Jadi gitu Bu. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya kita ini puasa di Ramadan sebulan penuh. Ini saya yakin nih pasti ibu-ibu nih bapaknya kalau lagi kepingin ada butuh pasti dilarang, nggak diservis. Itu salah Bu ya, Bu. Kalau bapaknya butuh, ibu sedang puasa sunnah Senin Kamis diservis. Ibu mau diservis apa mau apa? Ibu mau mau mempertahankan puasa sunnah apa mau dilaknat sama malaikat sampai subuh Bu? Ayo Bu, saya mau tanya Bu, ada nggak yang tidak mau servis suaminya kalau lagi ada kebutuhan? Tunjuk tangan Bu. Ya? Kenapa? Ibu saya mau puasa Senin Kamis, saya mau ini, saya mendapat sama. Ibu tetap dapat pahala puasa Senin Kamis. Udah diservis dapat pahala, enak Bu. Jadi jangan Ibu ya, yang kita nih selama bulan Ramadan ini udah belajar, udah dididik sama Allah, dirubah. Nanti kalau bapaknya ada keperluan dilayani Bu. Nah ini salah satu perangsang pintu rezeki. Ya, jadi Bu. Terus Bu. Jadi kalau ada masalah-masalah langsung ke mana Bu? Ngadunya kemana? Allah. Ibu nggak sadar kalau iman Ibu digeser. Ini ada masalah-masalah, larinya kemana? Ayo Bu. Kalau ekonomi, masalahnya kemana? Pasti ke penggadaian. Ya kan? Kenapa? Penggadaian adalah menyelesaikan suatu masalah. Benar nggak? Ya. Nah ini yang lebih dahsyat lagi, yang iman Ibu nggak sadar nih. Iman Ibu digeser sama siapa? Sama toko-toko elektronik. Pak, beli Cosmos Pak, buat ini beras. Pasti Ibu bilang apa? Ingat beras. Ingat, itu juga salah. Harusnya ingat beras, ingat Allah. Allah kan yang beri rezeki, jodoh, mati, rezeki Allah yang kasih. Ibu pada tidak sadar, ya. Cukup pakai tempain aja Bu. Jangan ingat beras, ingat Kosmos. Itu salah satu keyakinan yang mana nanti kita tidak bisa menjawab pertanyaan Allah di alam kubur ini oleh Munkar dan Nakir. Jadi ibu sekalian, kalau ibu punya masalah-masalah atau dijolimi oleh sesama, cukup ngadunya ke Allah. Jadi jangan ke dukun-dukun ya Bu ya. Oh di sana dukun manjur tuh, bisa beri obat, bisa nyembuhin, jangan Bu ya. Nah, kedua, kadang nanya lagi, man nabiyuka? Siapa nabimu? Siapa Bu? Benar Bu. Nah, alhamdulillah. Tapi ada yang nggak ngamalin nih. Apa? Kalau umat Nabi Muhammad itu mengamalkan sunnah dari ujung rambut sampai kaki, karena satu rambut akan dilaknat Bu kalau kelihatan. Nah kemarin 1 bulan kita disuruh tutup aurat, sholat tarawih, surga, nanti dipakai jilbab sarari. Jadi yang belum punya minta beliin sama bapaknya, suruh pakai, karena satu rambut itu akan ini Bu. Jadi wanita itu tidak boleh kelihatan satu rambut, ya, dipakai jilbab atau kerudung. Nah, itu salah satu nanti akan kita jawab pertanyaan pada akhir ini. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi, Muhammad sallallahu nabi saya. Kata malaikat Jibril, bukan, ini bukan umat kamu. Kenapa? Karena tidak mengamalkan sunnah. Mana buktinya? Rambutnya kelihatan. Kalau bapak-bapaknya cukup dengan topi kain atau apa. Karena ini sama juga aurat. Ya Bu ya. Nah, Ibu yang dikatakan sunnah itu Bu, selain Ibu puasa sunnah Senin Kamis, salat tahajud. Jadi bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari ini kita mencontoh kehidupan Rasul. Sirah basuroh, dari cara berkata, cara pakaian, cara tutur kata. Insya Allah kita bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir yang kubur. Nah ini Bu lagi Bu.
Bu, saya mau tanya, kiblat ibu apa? Bohong nih, harus jujur. Kita di apa? Karena kita ini Bu, nanti mungkin menanya lagi. Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblat saya. Sekarang Bu, saya mau tanya Bu, Ibu ditanya mungkin ini kan saya ngasih bocoran nih Bu ya. Jawabannya Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblat saya. Tapi Ibu nggak mau sholat, gimana jawabnya? Ya? Atau saya sholatnya di rumah aja? Nah. Karena apa? Di dalam kubur ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sesuai kehidupan kita sehari-hari Bu. Kita akan bisa jawab. Kalau kehidupan Ibu sehari-hari di rumah, tidak sholat, tidak tutup aurat, gimana mau jawabnya Bu? Atau sholatnya di rumah? Jangan-jangan bapaknya Bu ya, nanti bapaknya disuruh sholat di musola atau di masjid ya Bu ya. Takutnya bapaknya makan jawab gini Bu. Ditanya, "Ma kiblatuka, apa kiblatmu?" Karena sholatnya menghadap kiblat, bapak jawab begini, "Al baiti kiblati, rumah saya adalah kiblat saya." Benar atau salah Bu? Salah. Kenapa salah? Karena sholatnya di rumah. Rumah itu tempat tinggal. Kalau musola masjid, rumah Allah. Nah, nanti sampaikan pada bapak-bapaknya, anak remajanya, suruh sholat di masjid. Yang sholat di rumah itu rumah. Nah, kalau gitu gimana? Udah bapak pakai mukena aja deh Pak, jadi imam saya. Nah, gitu ya Bu ya. Bapaknya suruh pakai mukena, jadi imam. Jadi anak-anak gadis, anak-anak remaja Bu, anak gadisnya suruh tutup aurat, rambutnya jangan kelihatan. Anak remajanya suruh sholat di masjid. Apa Bu jawabannya Bu? Ma kiblatuka, jawabnya apa Bu? Kalau ditanya, ma kiblatuka, apa kiblatmu, jawabnya Bu? Al-Ka'batu kiblati. Jadi jangan jawab al-baiti kiblati. Jangan Bu ya. Nah. Jadi ini saya akan memberikan ini Bu, bocoran-bocoran ini. Jadi jangan sampai nanti saya di alam kubur atau di akhirat saya dituntut sama warga sini nih. Wah Pak Syukur gini-gini nih, saya nggak dikasih tahu. Nah sekarang saya udah kasih tahu nih Bu ya. Nanti yang keempatnya gini Bu, ditanya, "Ma dinuka, apa agamamu?" Agama Ibu apa? Islam, benar nih. Islam terdiri dari berapa huruf? 5. Apa aja? I, S, L, M. Jadi Islam. Kalau ada 4 huruf, misalnya apa Bu? M-nya hilang jadi apa? Ilam. Hah? Ilam. Islah ya. Islah. Artinya apa Bu? Ada artinya nggak? Islah. Ada artinya nggak? Atau subuhnya nggak, S-nya nggak ada? Ilam. Ada nggak artinya? Nggak ada Ibu ya. Nah, Islam ini terdiri dari 5 huruf ini. Maknanya, maksudnya kita dikatakan sebagai orang Islam kalau kita mengamalkan 5 ini Bu. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kalau kita nggak kerjakan, berarti kita bukan Islam. Atau kita kerjakan. Kalau Islam artinya apa Bu? Selamat. Nah kalau ilam artinya apa Bu? Ada artinya nggak? Nggak ada artinya. Kalau Islam ada artinya nggak? Nah, berarti agamanya apa Ibu? Islam bukan? Bukan Islam. Kan nggak sholat atau nggak ini, nggak sama. Ya Bu ya? Ya Bu ya yang di belakang. Ibu kalau memang agamanya Islam, kerjakan 5 waktu ini. Dari 5 huruf ini. Ya? Kenapa? Biar Ibu dikatakan Islam, biar Ibu tuh selamat. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak mengerjakan 5 waktu ini, berarti bukan Islam. Islamnya apa? KTP. Ya? Ya Bu ya, jelas Bu ya. Nah, jadi kalau ditanya, "Ma dinuka, apa agamamu?" Al-Islamu dini, Islam agama saya. Kalau Ibu sering mau diajak ke mana gereja ini, jangan takut. Al-Kristeni. Nah, jadi nanti gitu jawabnya, takutnya gitu Bu ya. Nah, terus yang kelima, ma imamuka, apa imamu? Saya mau
Imamnya, imam. Tadi makiblat juga ini imam. Pemimpin siapa bu? Ayo, nanti dikasih setengah dirham bu sama Pak Ali, Ustaz Ali. Imam ibu siapa? Bukan suami, bukan bapak. Imam kita bu ya, Al-Qur'anu imami, Al-Qur'an imam saya. Nah, kemarin selama Ramadan Allah suruh baca Quran, karena nanti Al-Qur'an akan menemani kita untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Karena di dalam kubur bu nanti kita takut sekali, suaranya halilintar, matanya suaranya gemuruh, matanya seperti apa bara api. Nah ini saya kasih bocoran nih bu, untuk persiapan kita tahun depan nih, Syahari gimana? Ya bu ya? Apa bu, ibu yang di belakang? Imamnya siapa? Tapi di rumah dibaca nggak? Kan ini yang jawab keseharian loh bu, dibaca nggak? Nah, walaupun ibu baca Iqra, dibaca, minta belajar atau ngaji di musola sama ustazah, ya? Ayo coba yang di belakang ibu bu, saya tanya lagi. Ma imamuka? Jawabnya Al-Qur'anu imami. Di dalam sholat berjamaah di masjid, di musola, imamnya memang kelihatannya Pak Ustadz atau Pak Imam, tapi yang keluar dari mulutnya adalah Al-Quran, ya. Nah, Al-Quran kalau kita nggak sayang, nggak akan mau dengan kita, dekat dengan kita. Bagaimana supaya Al-Quran itu mau dekat dengan kita, sayang, mau bantu dan menolong kita apabila ditanya munkar nakir dalam kubur, dibaca mulai dari sekarang. Habis waktu, tak usah banyak-banyak bu. Selesai sholat satu lembar aja. Syukur-syukur bisa sehari 1 juz, 1 juz, ya bu ya. Ya. Nah itu bu. Dan yang terakhir, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Saudara ibu siapa? Ayo, bapak saya menanya bu, saudara ibu siapa? Muslimin wal muslimat, tapi bohong. Kalau memang saudaranya minal muslimin muslimat ikhwani, tunjukkan. Ini ada jalan papasan cembetut aja. Bu, suka cembetut nggak kalau lagi papasan atau marahan sama tetangga? Ada nggak? Nah, jadi gimana untuk menjawab pertanyaan ini? Kalau ketemu sama saudara muslim, ini yang dihadir, tapi jangan sama duda kaya bu ya, duren ya bu ya. Bila mau duren salaman jangan. Apa bu duren bu? Berarti ini pengalaman ini ya. Jadi itu bu, kalau ketemu sesama tetangga kita jabat tangan. Kenapa? Kita untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Wal muslimin wal muslimat ikhwani. Jangan akhok ikhwani. Kenapa bu? Karena dibantu kristenisasi sembako. Akhir jawabnya akhok ikhwani. Akhok bukan saudara kita, ya? Ya bu ya. Walaupun dia orang Kristen, itu bukan saudara kita. Saudara kita ini yang hadir di sini, yang mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu-ibu sekalian, coba dari pertama, kita ulang lagi bu, dari pertama ini persiapan kita semua yang ada di sini nanti akan diperbarui mungkar dan nakir. Apa bu yang pertama? Coba bu yang di belakang, pertanyaan mungkar nakir apa? Bu? Ya jawabnya. Allahu Rabbi la syarikalahu. Apa maksudnya? Tidak ada Allah selainnya, ya. Maksudnya hanya Allah, selainnya tidak ada, ya. Jadi kalau ibu percaya sama selain Allah, suami, orang pintar, nah itu nggak bisa dijawab, nanti dikemplang amkan nakir. Terus man nabiyuka, jawabnya bu. Nah, Muhammadun Nabi, Muhammad SAW Nabi saya. Jadi besok ke besok ibu-ibu anak gadisnya rambutnya ditutup ya bu ya. Kalau memang nanti ngaku umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad nggak mau nanti kalau umatnya wah ini rambutnya masih kelihatan, nggak diterima bu, ya. Nah terus yang ketiga, makidatuka, sholatnya di mana bapaknya bu? Nanti sampaikan salamnya bu ya. Pak, tadi saya dengar tausiah dari Pak Syukur, katanya begini, ya. Sholatnya suruh di rumah. Jadi bapak ibu sekalian, dari yang saya sampaikan ini bu, ibu akan melihat sendiri
di diri ibu, apakah amalan-amalan saya selama Ramadan sudah Allah terima atau belum? Ibu yang tahu. Ya saya nggak tahu. Kenapa? Karena ibu yang tahu amalannya. Ada perbaikan atau perubahan nggak sekarang ini? Nah, mudah-mudahan ada perbaikan. Yang nggak ada perbaikan tuh, ya nanti pakai jilbab, kerudung, bu ya. Setiap keluar rumah, anak gadis ibu jangan sampai satu rambut kelihatan auratnya bu ya. Dan pesan lagi, kalau suaminya ada keperluan, jangan di ini bu ya. Kalau mau mana dulu sini Pak Karnonya, jangan bu, karena kita servis suami itu adalah bagian dari undang rezeki. Suami senang riang keluar rumah, insya Allah rezeki. Tapi kalau suami dari rumah udah cembetut, wah itu rezeki nanti seret itu bu ya, ya bu ya. Nanti rumah tangganya diperbaiki di dalam. Nah kemarin setelah Ramadan sholat apa Id, ada nggak yang cium tangan sama suaminya? Nah nanti saya kasih amalannya ibu ya. Mau sholat Id atau setiap malam Jumat ibu amalin ibu ya. Untuk ibu-ibu nih, kalau untuk anak-anak boleh. Kalau anak-anak setiap ba'da maghrib malam Jumat, untuk anaknya nih bu ya, ibunya didudukin di kursi, anaknya suruh ambil air di baskom, cuci kakinya, kedua kakinya, hisap jempolnya. Tolong diamalin. Nanti ibu akan melihat selama 4 bulan. Tapi kalau ada benar-benar ada perbaikan, diterusin. Ya. Kalau ibu-ibu ambil air sama tadi suaminya didudukin tiap malam Jumat pada maghrib. Nah, ntar malamnya baru dah tuh keramasan deh besoknya. Ya, kakinya ya istilahnya sedekah. Ya, nanti ibu sedekah. Jadi jempolnya suami dicuci juga tiap malam Jumat bu ya. Ini amalannya. Ya. Nanti akan ada perbaikan dari segi ekonomi atau dari segi mana aja bu. Kenapa? Karena saya ngalamin, yang jalanin, ibu ya, saya udah jalanin. Nah, penyesalannya apa? Penyesalannya setelah orang tua tidak ada. Kenapa nggak dari dulu? Pokoknya nanti kalau ada perbaikan terusin bu ya. Syarat ibu-ibu ini gampang masuk surga, patuh pada suami, taat sama Allah dan Rasul. Udah, tahu sanai-kanai kok. Jangan kayak artis-artis sedikit ke mall. Ibu ke mall mau beli apaan bu kalau ke mall? Ya? Iya nggak punya nggak perlu apa-apa. Jadi itu bu ya, ibu-ibu sekalian. Hanya ini yang bisa disampaikan bu. Makna dari kita puasa bulan Ramadan 90 dan setelah hari raya, apa yang harus kita lakukan 11 bulan ke depan ya ini bu, nanti harus ada perbaikan di dalam rumah tangga ibu ya. Saya pesan kalau ada keperluan suaminya diservis baik-baik, dan anak mudanya, anak gadisnya suruh sholat di masjid, anak gadisnya belikan kerudung atau jilbab. Saya bu mohon maaf sekali lagi, saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga apa yang dilakukan Allah ridhoi dan Allah terima amalan-amalan selama 1 bulan ini. Dan saya mohon maaf bu ya kalau ada kesalahan dari teman-teman atau kami semua, mohon diikhlaskan bu ya. Jangan sampai nanti di akhirat, wah itu Pak Sugur, Pak Tatang, Pak Ali nih. Jangan sampai bu. Jadi jangan sampai yang hadir di sini akan menjadi orang yang bangkrut. Kesian bu ya kalau jadi orang bangkrut, udah capek-capek nggak dapat pahalanya. Begitu juga ibu-ibu sama tetangga, sama suami, sama keluarga, sama saling minta memaafkan. Akhir kalam bu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.